Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning teman-teman. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kebahagiaan pada pagi hari ini. Saya dan kelompok saya akan memaparkan video presentasi sumber dana jangka panjang yang beranggotakan 1. Saya sendiri, Fauzan Alfargoni, NIM 6052. 2. Dwi Setia, NIM 053. 3. Muhammad Lutfi, NIM 6054. 4. Anisyatul Azizah, NIM 6055. 5. Sadam Akmal, NIM 6056. Langsung saja tanpa basa-basi, langsung nyimak video kami ya guys ya. Mantap. Pengertian sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu panjang. Panjang pendeknya sumber dana itu belum ditetapkan, tetapi 10 tahun itu sudah ditetapkan sebagai sumber dana jangka panjang. Selanjutnya yaitu jenis sumber dana jangka panjang. Ada 3. 1. Obligasi. Ada debentur bernilai rendah, obligasi penghasilan, obligasi sampah, obligasi hipotek, dan obligasi berseri. Yang kedua, saham preferen. Ada saham preferen kumulatif dan saham preferen partisipasi. Yang terakhir yaitu saham. Ada saham diotorisasi, nilai nominal, nilai buku atau likuiditas, dan nilai pasar. Selanjutnya yaitu karakteristik sumber dana jangka panjang. Terdapat beberapa sumber dana jangka panjang yang biasanya digunakan untuk berbelanja. Yang pertama yaitu saham biasa atau common stock. Dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan atau PT sebagai bukti kepemilikan perusahaan tersebut. Kemudian, tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo, akan terikat di perusahaan selama perusahaan masih beroperasi. Kemudian memiliki biaya modal yang paling tinggi karena pendapatannya tidak pasti. Kemudian ada beberapa ciri-ciri saham biasa, yaitu hak-hak umum pemegang saham biasa, tunduk pada hukum dan peraturan di negara tersebut, terdaftar, serta anggaran rumah tangga perusahaan. Kemudian hak-hak kolektif, mengubah anggaran dasar perusahaan dengan persetujuan pejabat yang berwenang. Kemudian membuat dan mengubah anggaran rumah tangga perusahaan, memilih direksi perusahaan, menyetujui dan mengesahkan penjualan aktiva tetap perusahaan, serta mengubah jumlah saham biasa. Melanjutkan penjelasan dari Muhammad Lutfi. Yang ketiga, hak-hak khusus atau pribadi. Dapat dimanfaatkan oleh masing-masing pemegang saham, hak suara sesuai dengan AD perusahaan, hak untuk menjual saham yang dimiliki, hak memeriksa pembukuan perusahaan, hak memperoleh pembagian hasil penjualan aktiva sisa perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi, hak atas laba perusahaan, hak pengendalian perusahaan, dan hak pembagian risiko. Saham istimewa atau preference stock mempunyai hak atau klaim di atas saham biasa tetapi di bawah obligasi. Lalu keistimewaannya adalah hak atas pendapatan perusahaan atau dividen pada saham preferen biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Dan hak atas aktiva perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi. Persyaratan dalam emisi saham istimewa yaitu persyaratan umum dan khusus. Lalu utang jangka panjang atau obligasi dan manfaat sumber daya jangka panjang. 1 adalah suku bunga relatif tetap, yaitu pembiayaan jangka panjang memiliki suku bunga yang relatif tetap. Ketika terjadi kenaikan suku bunga, maka aset yang dijaminkan juga mengalami kenaikan nilai. Namun, jika suku bunga turun, nilai aset yang dijadikan jaminan tidak ikut turun, atau tetap sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pemberi pinjaman atau peminjam. Yang kedua, bisa mempergunakan aset, yaitu aset yang dipergunakan dalam operasional perusahaan bisa dijadikan sebagai jaminan ketika Anda mengambil produk pembiayaan jangka panjang jenis uang hipotek. Ini adalah suatu keuntungan karena selain mendapatkan pinjaman, perusahaan masih tetap
bisa mempergunakan aset miliknya dalam kegiatan operasional. Yang ketiga, mengurangi beban pajak, yaitu memilih pembiayaan dengan jangka panjang secara tidak langsung bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Mengapa? Alasannya adalah dengan memiliki pinjaman jangka panjang, otomatis perusahaan juga harus menanggung bunga selama teror berjalan. Tanggungan bunga atas pinjaman tersebut otomatis akan mengurangi nilai laba, sehingga dengan demikian besarnya panjang yang dibebankan juga menjadi lebih sedikit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirun qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.